Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun menonton video ini di waktu siang, sore atau malam hari, tetap semangatnya semangat pagi ya. Saya Ibu Nurse Nurmayansah Vidya Anggraini atau biasa disapa dengan Ibu Vivit akan menjelaskan tentang perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan keluarga. Sebelum memulai atau melanjutkan pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan tercapai ya. Saya izin untuk share screen. Nah, perencanaan, implementasi, evaluasi keperawatan keluarga. Sebelumnya kita sudah melakukan pengkajian keperawatan keluarga, yaitu pengkajian tahap 1 dan pengkajian tahap 2. Kemudian kita melakukan analisa data ya. Dari analisa data tersebut kita tentukan masalah keperawatan keluarga, kemudian kita tentukan ya diagnosa keperawatan keluarganya apa saja, kemudian kita lakukan scoring. Nah, setelah melakukan scoring, kita melakukan rencana keperawatan keluarga. Nah, di sini untuk rencana keperawatan keluarga, di sini ada 2 tujuan, ya, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini mengacu pada penyelesaian masalah, ya, penyelesaian masalah. Nah, untuk tujuan jangka pendek ini mengacu pada penyelesaian etiologi. Nah, etiologi di sini berarti 5 tugas kesehatan keluarga. Silakan dibaca, dipahami terkait 5 tugas kesehatan keluarga ya, supaya bisa lebih paham kembali. Nah, untuk rencana keperawatan keluarga di sini ada beberapa hal yang kita ubah, yaitu domain kognitif. Yang pertama, yaitu untuk domain kognitif kita bisa memberikan pujian ya pada kemampuan individu dan keluarga. Ya, jadi yang kita puji tidak hanya pada individunya saja tetapi pada keluarga. Kemudian kita menawarkan informasi atau pendapat, kita memberikan penegasan kembali, kita menawarkan pendidikan kesehatan ya, kemudian mengeksternalisasi masalah. Nah, itu tadi kognitif. Kemudian domain psikomotor yaitu mendorong anggota keluarga untuk menjadi pemberi perawatan. Ya, kita mendorong. Ya, kemudian pergantian pemberian perawatan pada keluarga dan memasukkan ritual kesehatan ke dalam kebiasaan keluarga. Di sini adalah domain psikomotor, yaitu terkait dengan perawatan, ya, perawatan keluarga. Kemudian kita juga mengubah domain afektif. Di sini terkait respon emosional, kemudian menceritakan pengalaman saat anggota keluarga sakit, menggambarkan kekuatan dukungan keluarga. Nah, disinilah hal-hal yang harus kita ubah ya domain-domainnya dalam melaksanakan rencana keperawatan keluarga. Untuk tabelnya seperti berikut ya. Rencana asuhan keperawatan, diagnosa, nomor diagnosa tadi kan ada misalnya ada 4 diagnosa, kemudian kita scoring. Nah, dari scoring ini ternyata dari urutan diagnosa, kan tadi kita punya 4 diagnosa ya, ada diagnosa 1, 2, 3, 4. Nah, setelah di scoring ternyata diagnosa 3 ini di prioritas pertama. Nah, ini kita tulis di sini ya. Kemudian tujuan umum tadi mengacu pada apa? Tujuan umum mengacu pada apa? Ya di sini ya, di sini jangka panjang, jangka pendek ya kita harus lihat. Kemudian tujuan khusus ini kita bisa lihat di NOC, intervensi di NIC ya. Nanti kita lihat formnya di Word, nanti saya akan share screen juga.
Nah, di sini contohnya, intervensi keperawatan dengan diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Jangan lupa ditulis kodenya ya di sini untuk NOK-nya merawat anggota keluarga, meningkatkan atau memperbaiki kesehatan. Kemudian di sini terdapat hasil yaitu status perilaku kesehatan fungsi keluarga pada perawatan keluarga. Untuk NIK-nya juga penjelasan keluarga pengobatan gitu ya, penjelasan program pengobatan. Nah, di sini dituliskan kodenya. Di sini ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga juga dituliskan kodenya ya di NOK-NIK. Ada NOK-NIK hasil, kita tuliskan ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita lihat. Nah, saya stop share screen dulu. Nah, di sini ya, ini untuk intervensinya. Ya, kita tulis ini misalnya terkait pada pasien hipertensi ya tadi ya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan gitu ya, NOK-NIK gitu. Kita tulis di sini ini tadi kita di sini di NOK-nya ini kita tuliskan mengacu pada 5 tugas kesehatan keluarga. Jadi di sini tetap dituliskan. Kalau yang tadi di PPT tadi kan hanya poin-poinnya ya, poin-poinnya NOK-nya. Tapi di tabel di sini kita tuliskan di sini kurang ya, kurang tujuan umum. Nah, nanti silahkan ditambahkan. Nah, ini detailnya. Jadi untuk tuk 1 ya, mengenal masalah gitu ya, apa saja ya. Kemudian yang kedua, keluarga mampu memutuskan perawatan, nah apa saja. Kemudian tadi merawat ya, modifikasi lingkungan sampai fasilitas kesehatan. Nah, ini harus dituliskan ya. Begitu juga dengan NIK-nya. NIK-nya ini berkaitan dengan masing-masing ini tadi ya, jangan kok jadi satu seperti itu gitu ya. Terkait terkait rencana keperawatan keluarga. Nah, di sini ya, terlihat ya, ini contohnya. Nah, di sini tujuan umumnya apa? Nah, kalau di tujuan umum, kalau di misalnya di keperawatan medikal bedah, kita menuliskannya setelah dilakukan 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam gitu ya. Masalah apa teratasi. Nah, kalau di keperawatan keluarga, ya kalau seperti kasus dengan diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan, kalau kita atasi dalam waktu 1 atau 2 atau 3 hari ya sepertinya belum teratasi secara total ya, seperti itu. Karena di sini butuh proses ya, butuh proses. Jadi paling enggak ya 1, 2, atau 3 minggu. Jadi hitungannya bukan jam lagi kalau di keperawatan keluarga ya. Di sini dituliskan misalnya ini keluarga mampu mengenal masalah apa, misalnya pengetahuan. Nah, ini dituliskan ya. Untuk NIK-nya juga ya dituliskan. NIK-nya ini lebih detailnya. Nah, kemudian untuk implementasinya kita bisa menggunakan berbagai alat bantu ya, proses kita harus juga melihat, menentukan terkait prosesnya, lama dan modifikasi yang di lingkungan. Nah, dalam melakukan implementasi ini, kita juga harus melihat lagi terkait hasil dari pengkajian. Jangan sampai kita sudah membuat alat bantu yang sedemikian rupa, yang bagus misalnya, ternyata tidak terpakai. Apa itu maksudnya? Misalnya kita sudah membuat poster yang bagus, seperti itu, tulisannya bagus, ternyata keluarga yang menjadi sasaran kita ini tidak bisa membaca, menulis gitu. Kalau misalnya kita tanya, "Ibu, Bapak kelihatan nggak?" gitu. Kelihatan ya memang kelihatan, tapi ternyata tidak bisa membacanya. Jadi ini istilahnya adalah sia-sia, mubazir gitu ya. Memang bagus, tapi ternyata ini tidak sesuai dengan sasaran kita, seperti itu. Dia harus disesuaikan. Kalau misalnya sasarannya anak usia sekolah gitu, kalau anak usia sekolah itu
kalau hanya mendengarkan saja mungkin ini ya, kurang tertarik. Jadi dia mungkin, butuh games-games, harus kita modifikasi ya, seperti itu. Nah, nanti diimplementasi, di laporannya kita tulis ya implementasinya apa. Nah, ini implementasinya per tuk juga, seperti itu. Jangan dijadikan satu, ditulis hari tanggal, pukulnya juga, ya. Kemudian evaluasinya apa ya, evaluasinya pun sama SOAP ya. Subjektif, objektif ya, analisa, dan planningnya. Analisanya jangan hanya tulis teratasi, tidak teratasi, seperti itu, gitu ya. Nah, tadi ditulis ya semua tuk. Nah, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Tadi ya mengacu pada subjektif, objektif, analisis, perencanaan. Gitu ya. Demikian materi dari saya. Nanti kita aplikasikan ke kasus ya. Tetap semangat belajarnya, semangat bela negara, jaga kesehatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.